Sebenarnya berapa lembaga. potensi? Kalau pernah dihitung sama CRC UIN itu sekitar 638 triliun. 638 triliun. Harusnya kalau itu terjadi dan ada, mungkin orang miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Asmaya Media. Talk to Me hari ini saya akan ngobrol banyak dengan salah satu sosok yang sampai hari ini terus giat memperjuangkan social movement lewat salah satu lembaganya, yaitu Institute Fundraising Indonesia. Malang melintang mungkin puluhan tahun kali ya di lembaga-lembaga zakat yang memang punya kontribusi besar terhadap bangsa ini. Dan beliau juga terus mendorong bahwa kegiatan yang bersifat sosial ini perlu diperbanyak, dilanjutkan, dimunculkan generasi-generasi penerusnya. Namun sebelum saya ngobrol, seperti biasa, saya harus kasih tahu ada salah satu produk gula yang bisa dinikmati untuk sahabat-sahabat juga yang punya penyakit diabetes. Namanya Gula Putri 17. Gula sehat berbentuk sediaan pemanis campuran gula tebu dan daun stevia, memiliki rasa manis per 1 gram setara dengan 7 gram gula pasir biasa, cocok untuk membuat minuman dan masakan manis yang sesuai dengan selera, baik untuk diet rendah kalori dan aman untuk penderita diabetes, dan harganya terjangkau. Jadi kalau butuh gula yang sehat, silakan beli Gula Putri 17. Oke. Mbak Arlina, Iya, Mas Iwan. Apa kabar Mbak? Baik, Sehat alhamdulillah, ya? sehat. Waduh, Alhamdulillah. saya kenal beliau ini udah lama banget ya. Mbak Arlina, pertanyaan pertama, kenapa sih banyak lembaga yang bahasa saya yang berusaha quote unquote ya Mbak, kalau bahasa orang-orang awam di sana itu kan mencoba meminta rezeki orang lain untuk lembaganya dan disalurkan lagi kepada orang banyak. Karena banyak juga kemarin-kemarin sempat rame lembaga-lembaga jenis gini, quote unquote juga ada yang nyinyir gitu ya. Kita ngobrol enak aja. Apa sih Mbak objektif lembaga-lembaga ini terhadap pengumpulan dana? Kita bicara bahasa-bahasa awam dulu Mbak. Iya. Menurut Mbak Arlina. Ya, jadi gini Mas, kalau kita lihat sejarah Indonesia nih di awal-awal tuh memang kedermawanan Indonesia ini dari budaya Mas, selain zakat ya, selain karena faktor agama. Jadi memang dari budaya. Itu kan kedermawanan itu lahir dari zaman dulu. Makanya kita lihat waktu kasus Aceh ya, masyarakat Aceh menghimpun dana untuk beli pesawat terbang. Ya, Semua. Dan itu menjadi penyemangat untuk berjuang. Kemudian kita juga tahu lahirnya di abad 19 itu lahirnya dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, gimana sekolah-sekolah rakyat kan dari dana masyarakat, kemudian sekolah-sekolah rakyat tumbuh dan berkembang hingga saat ini. Jadi memang akar budaya Indonesia tuh kedermawanan Mas. Jadi memang masyarakatnya sangat-sangat dermawan. Dan itu sudah teruji sebenarnya lama ya? Iya, sudah teruji lama. Dan di Charity Foundation di 2019-2020 pas pandemi ini Indonesia masih peringkat nomor 1 terkait kedermawanan. Masih peringkat nomor 1. Jadi memang selain agama tuh akar budaya Mas. Nah, akar budaya ini dan dari masyarakat ini yang kemudian mendorong hadirnya lembaga-lembaga itu. Ya kan, NU hadir, Muhammadiyah, karena sekolah kan nggak ada kan dijajah Belanda. Betul. Kan, sehingga ayo patungan buat sekolah-sekolah rakyat. Betul. Dengan kiai-kiai kan dari guru-guru kita dan kemudian membesar. Jadi kalau kita ngelihat kenapa hari ini banyak dari zaman dulu Mas, dari budaya awalnya itu memang kedermawanan sehingga tumbuh dan membesar. Dan memang karakteristik masyarakat Indonesia ini terhadap kata yang namanya dermawan itu sudah teruji ya Mbak ya. Iya. Dulu mungkin orang tua kita kenal beras jimpitan, ingat ya Mas, di RT naro untuk acara yatim ya kan, dan memang budaya ya Mas, kita aja misalnya kalau di rumah tuh ada edaran RT tetap keluar uang, edaran masjid orang tetap bantu. Nah, tapi memang nilai bantuannya kan nanti beda-beda Mas, tergantung kepercayaannya. Tapi memang budaya itu yang menggerakkan masyarakat kita. Oke. Kenapa Mbak sampai hari ini tuh kok makin banyak lembaga-lembaga jenis seperti ini yang mengumpulkan dana atau zakat ya?
Kenapa nggak fokus ke satu atau ke salah dua aja gitu ya? Seperti partai lah Mbak gitu kan. Kan makin banyak kan kuenya makin sedikit gitu ya. Kenapa sih masih banyak entah itu perorangan ataupun organisasi gitu ya yang lahir lagi namanya A, lahir lagi namanya B gitu ya? Ya, tadi di samping budaya ya, kan ini basisnya juga agama ya. Jadi selain budaya ada agama. Di agama kita itu kan, di agama Islam kan berinfaklah di waktu lapang dan di waktu sempit. Nah, ini kemudian yang memicu orang per orang untuk meskipun dia sempit pun dia akan membantu. Maka kalau kita lihat di beberapa platform atau di beberapa lembaga, nilainya mungkin sedikit, 5.000, 1.000, 10.000, tapi karena kuantitasnya banyak. Sehingga sampai miliaran. Nah, ini juga yang mendorong hadirnya berbagai lembaga. Agar apa? Agar dikelola secara profesional dan transparan, Mas. Karena kan dana masyarakat nih. Jadi nggak bisa mungkin kalau, dan kita lihat juga dari akar budaya NU, Muhammadiyah yang awal-awal juga kan dia sampai sekarang kan menjadi profesional, terkelola dengan baik, transparan. Nah itu, jadi meskipun hadirnya lembaga-lembaga, tapi dengan hadirnya ini masyarakat juga punya pilihan, Mas. Oh, ada yang khusus pendidikan, ada juga Mas yang khusus pendidikan. Oh, ada yang khusus kesehatan, ada yang semua. Karena apa? Indonesia ini kompleks, Mas, kemiskinannya. Betul. Hak dasar aja untuk makan aja, orang miskin kan banyak yang belum makan. Sampai apalagi dampak Covid ya, banyak orang yang lapar, yatim karena orang tuanya meninggal. Kemudian hak untuk sekolah. Mungkin di Jakarta banyak anak putus sekolah, di pelosok lebih lagi anak putus sekolah. Hak dasar aja listrik, misalnya ada orang saking miskinnya nggak bisa dapat listrik, misalnya karena nggak bisa beli ya, karena listrik kita kan nggak gratis bayar. Nah, jadi memang hak dasar sebagai warga negara tuh, hak primer aja tuh itu belum bisa kan warga kita dapat. Nah, dengan tumbuhnya berbagai lembaga ini, kenapa banyak? Karena tadi kemiskinan kita kompleks, jadi nggak hanya butuh makan juga, tapi hak-hak dasar kesehatan, pendidikan juga nggak. Jadi sehingga banyak yang lembaga itu dia mengambil peran di semua sisi. Karena orang lapar tapi nggak bisa sekolah, kemiskinan muter-muter di situ terus aja. Bisa sekolah tapi perutnya lapar, nggak bisa belajar. PR-nya masih banyak. Ya, sehingga nggak bisa pada satu bidang, banyak yang mengambil dari berbagai sisi bidang. Oke. Makin menarik, saya akan bicara lebih lanjut, lebih deep lagi, lebih kritis lagi. Setelah bersama-sama berikutnya, tetap di Talk to Me. Sahabat Asmaya Media, masih di Talk to Me dan masih bersama sahabat saya Mbak Arlina yang juga merupakan Direktur Institut Fundraising Indonesia yang sekarang juga sudah menelurkan satu lagi yang dinamakan Indonesia Fundraising Award gitu ya. Gila nggak? Fundraising aja dibikin award. Kita kan ngomong fundraising nanti ya. Kita ngomong tentang lembaga-lembaga zakat atau lembaga-lembaga apa Mbak yang namanya? Sosial kemanusiaan. Lembaga-lembaga sosial kemanusiaan. Kalau nggak salah udah ribuan lembaga gitu. Gimana ya Mbak ya? Atas nama Institut Fundraising Indonesia gitu. Menurut Mbak Arlina, gimana sih cara mengaudit atau kontrol QC-nya dari lembaga-lembaga ini supaya tetap amanah Mbak gitu loh. Karena saking banyak ya kan? Karena banyak fenomena juga di masyarakat ngumpul-ngumpulin tapi nggak jelas outputnya gitu ya. Betul. Gimana? Ini kan buat kritik ke dalam juga kan? Betul. Jadi sekarang ini khusus untuk lembaga zakat kan pemerintah dengan undang-undang zakat kan ada Basnas yang hadir ya. Betul. Jadi Badan Amil Zakat Nasional. Ibunya lah. Ya, ibunya Basnas. Jadi mungkin setingkat BI lah ya kita kalau di bank, meskipun Basnas juga memainkan dua fungsi regulator dan fungsi operator. Tapi semua lembaga zakat itu dia melapornya ke Basnas dan ada peraturan Basnas terkait Badan Amil Zakat Nasional, kemudian Badan Amil Zakat setingkat provinsi, setingkat kabupaten kota. Nah, jadi mereka kan harus melapor dan ada berkala juga, ada audit. Jadi mereka harus melaporkan hasil audit ke Basnas. Nah, nanti Basnas juga kan melaporkan ke Kementerian Agama ya. Nah, kemudian yang kedua, selain zakat ada juga khusus wakaf. Karena kita udah ada undang-undang zakat, ada undang wakaf itu BWI. Badan Wakaf Indonesia itu ada beda lagi ya? Beda lagi Mas. Karena apa? Karena lembaga-lembaga
Zakat itu tumbuh, kan ada lembaga-lembaga sosial kemanusiaan nih yang tidak berafiliasi khusus dengan zakat, lembaga-lembaga pendidikan, masjid kan sosial atau khusus kemanusiaan, bencana kan banyak. Nah, tapi ada yang mengkhususkan diri khusus untuk lembaga zakat. Nah, karena tumbuhnya banyak dari masyarakat, pemerintah kemudian mengaturnya dalam undang-undang zakat, Mas. Nah, undang-undang zakat itu kan memaksa ada pengawas, kan nggak mungkin Kementerian Agama langsung yang mengawasi. Nah, itu kemudian hadirnya Basnas, peran Basnas dikuatkan untuk mengawasi lembaga-lembaga zakat. Nah, tapi ada juga lembaga-lembaga yang memainkan banyak peran selain zakat, dia himpun dana wakaf juga. Dan ada wakaf sosial, ada wakaf produktif. Pemerintah kemudian memecahnya jadi ada khusus untuk lembaga wakaf, karena wakaf kan banyak, Mas, ya, dari zaman dulu ya. Wakaf wakaf tanah, wakaf sekolah. Sekarang kan udah ada wakaf melalui uang atau wakaf dengan uang. Nah, melihat urgensi itu, apalagi di Presiden kan juga pernah mensosialisasi terkait wakaf. Ya. Nah, pemerintah mendorong adanya BWI, Badan Wakaf Indonesia, sehingga perannya itu diatur oleh BWI khusus untuk wakaf. Iya, khusus untuk wakaf. Nah, kalau infak sosial kemanusiaan itu di bawah Depsos. Karena kan dia tidak mengkhususkan kepada zakat ataupun kepada wakaf ya, secara umum kemanusiaan, mungkin panti-panti, yayasan sosial pendidikan itu di bawah Depsos. Dan karena mereka ada yang membidani, jadi memang lembaga-lembaga ini dorong untuk audit, karena persyaratan di bawah salah satunya kan laporannya harus laporan audit, Mas. Sehingga itu membuat transparan dan mudah dikontrol. Mbak Linnya ada melihat, maaf saya tanya, gejala-gejala ini jadi ada value bisnisnya kah? Kalau value bisnis dalam hal apa nih misalnya? Jadi ya, wah ini lucu juga nih ya, kumpulin dana gitu kan, gitu. Mendingan kita bikin lembaga yang penting bisa gaji. Ini kan konsep sederhananya gitu secara awam ya Mbak gitu. Apakah ada temuan atau apalah lirik-lirikan gitu. Wah ini lembaga kayaknya cuma pengen tanpa bermaksud kita berprasangka ya Mbak ya. Karena ini kan masalahnya adalah amanah ya kan, amanah. Kalau dana ini tidak digunakan dengan semestinya kan akan sayang. Iya. Kalau saya masih tetap dalam ruang positif ya Mas. Karena kan tadi dengan budaya kedermawanan kan melimpah ruah sehingga orang punya tempat nih untuk menyalurkan. Karena seperti kita ketahui, kalau kita menyalurkan langsung, dia terbantu. Si mustahik atau si orang miskin ini terbantu. Tapi kan tingkat ketergantungan, Mas. Iya. Kalau dalam Islam kan adanya amil ya. Amil itu lembaga. Karena apa? Kalau secara pribadi, kita kan pernah nonton di TV juga kasus-kasus yang orang bayar zakat langsung sampai ada yang meninggal, terinjak-injak, rame. Dari sisi agama sebenarnya itu dijaga kan sama ajaran Islam. Bahwa apa? Kalau orang yang ngasih itu, kenapa ada lembaga untuk mengurangi rasa sombong atau ria. Oh ini gue ngasih nih 1 miliar, nah itu kan harus mengurangi itu, makanya ada lembaga antara namanya amil. Yang menerima juga gitu, menerima itu untuk menghindari rasa rendah diri, izah, kan orang miskin kan tangan di bawah Mas. Begitu dikasih saya tahu itu si Ani yang miskin saya bantu. Kan secara izah, kehormatan, nah ini yang dijaga oleh Islam. Makanya ada lembaga agar apa? Agar tidak mempertemukan antara si kaya dan si miskin, agar apa? Menjaga tadi izah dan harga diri masing-masing. Yang ini tetap beramal tapi nggak ria, tetap terjaga amalannya. Yang ini juga menerima tapi nggak membuat harga diri jatuh. Karena di ayat Al-Quran kan, berikanlah zakat atau infak Anda kepada mereka yang meminta-minta dan tidak meminta-minta. Nah, ini nih harus dengar nih beberapa public figure yang sedang viral ya. Jadi kalau ada yang minta-minta, jangan dikonotasi yang negatif dulu. Iya, ya betul. Kan? Tapi juga yang tidak meminta-minta juga harus kita perhatikan. Betul. Dan ini juga buat saya sih masukan bagus ya, kalau kita tidak mau bilang kritik. Buat teman-teman, sahabat-sahabat public figure yang punya berkelebihan ya memberikan ya bagus ya Mbak ya, tapi alangkah lebih baiknya disalurkan lewat lembaga ya. Gitu. Bukan karena apa-apa, tapi ya lebih meminimalisir ria ya, jadi pamer. Betul. Gitu ya. Kemudian programnya bisa lebih jangka panjang Mas. Dan bisa lebih jangka panjang. Misalnya nih kalau kita bantu, kita cuma ngasih, oh dia butuh apa pendidikan, kita ngasih langsung ke orangnya, bisa jadi nanti nggak jadi uang pendidikan. Di beberapa kasus kan bisa jadi kalau direct gitu. Iya, direct. Nah, tapi kalau dengan lembaga kan di assessment, ada prosedurnya, dilihat. Oh, ternyata miskinnya itu bukan dari pendidikan. Pendidikan oke dibantu anaknya, tapi
karena bapaknya tuh nggak ada usaha atau usahanya terbatas, kan disuntik modal usaha, dikasih kail lah supaya dia nggak datang tiap bulan minta dana pendidikan, tapi didorong agar bapaknya usahanya besar sehingga anak ini bisa sekolah. Jadi kontrolnya juga bagus ya. Iya, betul. Nggak hanya sekedar datang kasih uang gitu. Betul, betul. Ayo dong public figure yang jadi sultan-sultan. Ayo hidupkan semangat untuk menjadikan lembaga-lembaga yang sudah ada ini makin besar lagi ya, Mbak? Betul, ya? betul. Karena peran mereka juga cukup penting ya. Betul. Apalagi mereka ini influencer juga ya. Betul. Okay. Dan juga kalau dengan lembaga itu pertama lebih terjaga dari sisi kita dan dari sisi penerima manfaat, programnya jangka panjang dan lembaga kan diaudit, Mas. Oke. Jadi bisa ketahuan, oh dari 1 tahun terhimpun X miliar untuk program apa aja itu kan detailnya ada. Terus berapa sih operasional yang dia ambil? Kan kalau di lembaga itu ada hak amil ya, kalau lembaga zakat ada hak amil yang berapa persen yang bisa diambil? Itu kan 1/8 hak amil itu, nggak bisa lebih. Kalau jadi zakat dari ya rigid. Total pengumpulan dana masyarakat ada itu hak hanya amil, boleh 1/8%. Iya. Itu termasuk di dalamnya biaya kampanye, gaji karyawan gitu ya, Mbak? Kira-kira begitu ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Meskipun ya. kalau terkait kampanye ada yang bisa untuk pakai dana infak sedekah ya, ada yang ininya karena kan zakat itu karena dia rigid ya, Mas. 1/8 hak amil itu dia rigid dan udah ada asnafnya kan, fakir, miskin, gorimin. Jadi dia rigid. Nah, nanti tapi masing-masing lembaga itu yang perlu diketahui oleh teman-teman bahwa dia ada dewan syariah. Masing-masing lembaga itu ada dewan syariah. Jadi pengaturan asnaf, pengaturan program, selain ke pengurus, dia juga ada dewan syariah. Jadi menetapkan untuk tetap tadi terkontrol secara real. Oke. Nah, ini seperti itu juga. Jadi itu yang menjaga nilai-nilai dan keberlangsungan organisasi agar tetap pada koridor selain audit ya. Apalagi sekarang ada audit syariah juga, Mas. Jadi udah ada peraturan. Dan itu harus dimiliki oleh setiap lembaga. Iya. Oke. Karena gini, Mas, kalau dia lembaga ngimpun dana besar, dia belum audit akan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat. Berapa persen sih dari hak pengelolanya, buat apa aja sih kan nggak ketahuan. Dan itu mesti dipublish. Iya, dipublish di koran nasional. Ya. Baik, Mbak Arlina, kita akan ngobrol lagi, kita kulik lagi di segmen berikutnya gimana kiprah beliau. Tetap di Talk to Me. Berbicara tentang zakat, infak, sodako, atau orang awam bilang mengumpulkan rezeki-rezeki daripada dermawan ini, aduh nggak akan habis ya. Mbak Arlina, dari ribuan lembaga ini yang ada di Indonesia gitu, mana yang menjadi lembaga, bukan namanya ya, tapi bidang apa saja yang mungkin lebih banyak diminati atau ya lebih banyak orang berperan lah gitu ya. Apakah pendidikan, apakah murni zakat, ZIS atau wakaf gitu. Yang mana? Ya, kalau kita lihat potensi sebenarnya. Potensi ini kan orang yang berzakat itu kan jumlahnya udah tertentu ya. Karena dia kan harus masuk dalam ketentuan yang harta yang bisa dijakati kan. Jadi tertentu. Nah itu kan jumlahnya mungkin nggak terlalu banyak ya. Jadi kalau dari penduduk Indonesia yang wajib zakat kan sama seperti wajib pajak kan, wajib zakat kan pasti nggak terlalu banyak. Yang gede sebetulnya infak dan wakaf, Mas. Infak dan wakaf. Ya, karena kalau infak itu kan nggak terbatas ya. Orang biasa aja pun bisa infak kan, dan besarnya pun kan nggak terbatas. Kalau zakat kan dibatasi. Menurut saya yang paling gede infak, meskipun secara data, karena gini, Mas, kalau kita lihat di data yang dikumpulkan oleh Basnas, seluruh Indonesia itu memang kurang lebih 2 triliun karena kan nggak semuanya terdata dengan baik ya. Jadi kalau kita secara tapi potensi zakat kita 2 T. Gede enggak. Itu yang kalau dikelola oleh lembaga-lembaga saat ini yang bisa didata. Yang ngasih langsung kan nggak bisa terdata kan, atau di lembaga. Sebenarnya berapa potensi? Kalau pernah dihitung sama CRC UIN itu sekitar 638 triliun. 638 triliun. Harusnya kalau itu terjadi dan ada, mungkin orang miskin harusnya nggak ada. Bisa. 600 T lebih. Iya, zakat infak kan, karena zakat infak, iya.
itu sempat pernah berbagai versi ya, tapi masih di angka seperti itu, di angka tinggi memang. Oke. Mbak Arlina juga kan terkenal sebagai konsultan beberapa lembaga ya. Bagaimana satu lembaga bisa menghasilkan pengumpulan zakat infak sodakonya sekian rupiah gitu. Apa sih Mbak tipsnya buat teman-teman lembaga yang baru ini Mbak untuk tetap stabil, kemudian konsisten dan bisa bermanfaat untuk umat gitu? Ya, yang pertama pasti dia harus terkelola secara profesional ya Mas. Profesional. Karena kita tahu kalau kita lihat era-era ke belakang kan banyak lembaga-lembaga yang sosial kan tidak terkelola dengan baik ya, secara manajemen segala macam. Jadi itu menambah rasa percaya masyarakat. Yang kedua dia harus transparan. Transparan, oke. Ya, transparan. Jadi tadi laporan keuangannya, aliran dana, kemudian program-programnya itu kan harus clear ya. Yang ketiga adalah dari sisi SDM misalnya. Ya, karena kita lihat dulu di tahun-tahun 80-an, 90-an kan banyak NGO-NGO tumbuh tuh Mas. Tapi kesini kan makin redup tuh. Jumlahnya juga tinggal beberapa. Nah, kalau saya lihat akar permasalahan kalau kita baca sejarah-sejarah tumbuhnya yayasan sosial itu, satu yang menjadi penyebab adalah tadi mereka tidak ke publik Mas. Jadi bukan ke masyarakat tapi dapat dari 1-2 donor. Jadi kan nggak sustain tuh. Jadi nggak sustain kan beda sedikit kecil-kecil tapi kuantitasnya banyak kan lebih sustain. Yang kedua faktor utama itu SDM Mas. Jadi SDM-nya itu tidak ada SDM kalau di perusahaan umum marketing lah ya. Nah ini kan terkait lembaga-lembaga ini meskipun kita tugasnya membantu orang, tapi kan tetap harus PR-nya kelihatan ya, programnya apa, gerakan kebaikannya bergerak di mana, landasan berdirinya apa, itu kan orang kan nyumbang tuh kan pasti nyari apa sih lembaga ini gitu kan, sama seperti orang datang ke kita mau kenalan ini siapa, profilnya ya kan sama seperti halnya lembaga. Nah, jadi yang ketiga itu SDM Mas, kadangkala lembaga-lembaga itu juga hilang dari muka bumi ini karena nggak ada SDM khusus untuk mempromosikan atau mengedukasi masyarakat terkait lembaganya maupun programnya. Meskipun kan kadangkala niat baik itu nggak hanya sekedar jadi niat baik Mas, tapi terkelola secara baik juga kan penting ya. Para donatur itu harus di-maintain. Betul. Makanya Mbak Arlina pengen bikin sekolah fundraiser ya? Iya, betul Mas. Ini udah bikin institutnya, sekarang bikin sekolahnya. Jadi buat anak-anak muda yang tertarik, silakan hubungi Mbak Arlina. Saya boleh kasih nanti nomor teleponnya gitu, karena beliau pengen banget muncul volunteer muda ya Mbak ya, di wilayah fundraiser. Apalagi Mbak triknya? Profesional, transparan, SDM. Yang keempat tuh pasti program pemberdayaannya ya. Pemberdayaan. Ya, jadi programnya kan harus bermanfaat buat masyarakat. Jadi dirasakan bermanfaat sehingga menimbulkan kepercayaan kan. Banyak lembaga mungkin programnya bagus tapi SDM-nya nggak ada, atau program dan SDM-nya bagus tapi nggak transparan. Makanya kita lihat kenapa Joko Karyan jadi fenomena, karena kan saldo nol. Bagaimana mengelola secara transparan laporan keuangannya, padahal banyak kan yang lebih gede-gede penghimpunan dibanding Joko Karyan ya, tapi jadi fenomena karena tadi transparan. Terakhir Mbak, apa yang bisa Mbak pesankan kepada seluruh lembaga zakat atau lembaga wakaf yang ada di Indonesia supaya dia tetap sustainable, transparan, profesional, dan memiliki SDM yang bagus? Silakan Mbak. Oh ya. Baik, buat teman-teman lembaga, yang pertama yang bisa bikin kita sustain adalah kita mengajak masyarakat agar turut serta dalam program kita, karena fundraising atau penggalangan dana atau kedermawanan masyarakat ini kan didorong dari semangat berjuang dan semangat berbuat baik. Jadi semangat berbuat baik itu nggak bisa sendiri, harus berjamaah bersama-sama. Jadi dengan berjamaah, dengan bersama-sama itu kita bisa menggerakkan orang lain atau bisa membantu yang lebih banyak lagi. Jadi berjamaah itu penting, dan oleh karena itu agar berjamaah kita harus mau terbuka disumbang oleh masyarakat. Kuantitas itu bisa aja nilainya sedikit, tapi dengan kuantiti yang banyak itu bisa jadi banyak dan bermanfaat untuk masyarakat.
Kemudian yang kedua, selain di semua masyarakat, agar kita tetap dipercaya, kita harus transparan. Transparan itu apa? Teman-teman harus mau diaudit. Agar apa? Agar masyarakat tahu aliran dananya kemana aja, berapa hak pengelola, berapa buat program, berapa buat operasional, sehingga membuat kita semakin senang masyarakat itu menyumbang. Karena apa? Tadi transparan. Jadi segala sesuatunya dilaporkan dalam laporan audit, lembaga auditnya terpercaya sehingga menimbulkan kepercayaan dan orang akan balik lagi untuk menyumbang. Yang ketiga harus ada SDM ya, karena niat baik itu harus tetap jadi amal jariah. Jadi jangan sampai niat baik tapi selesai kita meninggal program kita selesai. Karena apa? Program itu bergantung di pribadi. Nah, jangan. Niat baik itu harus jadi amal jariah. Jadi upayakan kita ada SDM sehingga meskipun kitanya nggak ada, programnya akan terus sustain, berlangsung disumbang oleh orang, transparan, SDM-nya ada, sehingga kitanya udah nggak ada di muka bumi, program itu tetap bermanfaat oleh orang lain sehingga tetap menjadi amal jariah kita. Yang keempat, lembaga sosial itu kan adalah lembaga dakwah, butuh proses, butuh waktu. Itu yang menjadi penyemangat kita untuk berbuat baik. Jadi jangan kendor atau jangan putus asa, karena dakwah itu butuh ruang dan waktu. Kayak Rasulullah juga kan pertama kali berdakwah di Taif kan dilempari, tidak didengar. Apalagi kita di gerakan zakat ya, edukasi soal zakat, kedermawanan. Dengan adanya teknologi sebenarnya itu mempermudah kita dalam edukasi, tapi tetap aja kan butuh waktu untuk mengedukasi masyarakat terkait visi-visi kita. Jadi menurut saya tetap semangat karena membantu orang lain itu adalah visi besar kita bersama. Jadi itu tetap dijadiin azam dan semoga itu menjadi kunci kita untuk bisa dekat sama Rasulullah dan bisa jadi kunci untuk masuk surga. Jadi tetap semangat. Amin. Terima kasih Mbak Rina. Waduh, tipsnya nih kalau ikut kursus mahal nih. Jadi saya bahagia bisa dapat dari Mbak Rina langsung. Terima kasih Mbak Rina. Semoga Institut Fundraising Indonesianya terus bisa menginspirasi banyak lembaga. Amin. Sehingga makin muncul lembaga-lembaga yang kredibel dan bermanfaat untuk umat. Dan buat sahabat Asmaya Media, kalau mau bikin minuman manis, masakan manis, makanan manis, jangan lupa pakai gula PS7. Harganya hemat dan sehat. Oke, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.